Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 8 yang Ustaz banggakan, kita kembali melanjutkan materi kita pada hari ini mengenai mobilitas sosial. Kita sudah sampai pada bab 2 setelah MIT. Ya, kita bersyukur pada Allah pada hari ini dan juga selawat pada teladan kita Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan antum semuanya sehat, walafiat dan tidak ada satu halangan apapun untuk mengikuti proses pembelajaran pada kali ini. Silakan disiapkan alat tulisnya dan simak baik-baik video ini mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap perkembangan kehidupan. Kita akan membahas tentang mobilitas sosial ya dalam video ini. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah antum melakukan kegiatan pembelajaran, diskusi ataupun yang lainnya mengenai mobilitas sosial, antum dapat mendeskripsikan proses, bentuk, atau pendorong, atau penghambat dan dampak mobilitas sosial. Dan setelah melakukan kegiatan penelitian sederhana terkait realitas keberagaman dalam masyarakat, kamu mampu mengidentifikasi perbedaan dalam lingkungan sekitarnya. Nah, setelah melakukan analisis juga kasus, nanti mampu untuk mendiskusikan ragam konflik sosial. Ya, materinya itu ada mobilitas sosial, keberagaman masyarakat Indonesia, konflik dan integrasi sosial. Mobilitas sosial, apa itu mobilitas sosial? Jadi mobilitas sosial adalah proses individu atau kelompok yang melakukan perpindahan kependudukan dari kelas sosial satu ke kelas sosial lainnya. Perpindahan tersebut memengaruhi perubahan yang terjadi dalam individu dan kelompok. Mengapa individu atau kelompok melakukan mobilitas sosial? Ayo kita lihat. Kita dapat memahami tujuan individu atau kelompok untuk melakukan perpindahan kependudukan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Jadi bentuk-bentuk mobilitas sosial ini ada mobilitas sosial horizontal namanya, ada mobilitas sosial vertikal, dan ada mobilitas sosial lateral. Apa itu mobilitas sosial vertikal? Mobilitas sosial vertikal ini adalah naik atau social climbing. Naik menunjukkan perubahan kelas sosial yang lebih baik dari sebelumnya. Contohnya apa? Misalnya, dahulu dia adalah seorang siswa yang rajin misalnya. Nah, setelah lulus sekolah, dia mendaftar menjadi polisi. Ya, akhirnya dia lulus. Akhirnya kan ada perubahan sosial seperti itu. Artinya ini perubahan sosial secara vertikal. Yang awalnya dia adalah seorang siswa dan dia setelah melakukan pendidikan dia menjadi seorang polisi. Dia mobilitas sosial vertikal turun. Ada pula ini mobilitas sosial vertikal turun atau social sinking. Dia menunjukkan perpindahan status atau kelas sosial seorang menuju kelas sosial yang lebih rendah. Artinya mobilitas sosial vertikal turun. Dia orang yang dahulunya sukses misalnya, kan? Nah, sekarang kita lihat dia sudah bangkrut. Itu namanya mobilitas sosial vertikal turun. Lalu ada mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal ini merupakan gerak perpindahan status atau kedudukan seseorang menuju status atau kedudukan baru yang sederajat. Dan mobilitas sosial horizontal tidak menyebabkan kedudukan seorang menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Kemudian mobilitas sosial lateral. Mobilitas sosial lateral dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas sosial permanen dan tidak permanen. Itu ya metode kita untuk hari ini ada 3 mobilitas. Itu
mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal dan mobilitas sosial lateral. Tugasnya adalah silakan dibuat masing-masing dua contoh dari bentuk-bentuk mobilitas sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.